Yang Apa kabar Bapak Ibu? baik. Baik, 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 Mbak. sudah makan siang, Pak? Atau ibu-ibu ada yang sudah makan siang? Itulah Mbak Devi. Mau pulang sini. Papua, Eh, Papua. Semoga kita sehat selalu ya Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai coaching klinik kita pada hari ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. untuk Bapak atau Ibu yang berkenan hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Devi Oktavia akan memandu coaching klinik pada hari ini. Coaching klinik hari ini bertema urgensi pelaksanaan SKM dan SPAK yang akan disampaikan oleh Bapak Rizky Arditya Cahyonugroho SHMKN. Beliau merupakan Kepala Subbagian Tata Laksana pada Biro Organisasi dan Kepegawaian. Perlu kami informasikan, bagi Bapak Ibu yang mengikuti coaching klinik pada hari ini akan mendapatkan sertifikat. Untuk itu, mohon Bapak Ibu melakukan presensi di laman LMS Bapak Ibu masing-masing dengan password 0942. Sekali lagi, saya ulangi password presensi 0942. Baik, sebelum kita mulai materinya, Bapak Ibu, apakah ada yang tahu apa itu SKM dan apa itu SPAK? Bapak Ibu ada yang tahu tidak? Apa itu SKM? SKM, SKM dulu, coba SKM apa ya? Nah, ini ada yang jawab, Kepegawaian Kata Lebak, SKM, Survei Kepuasan Masyarakat. Betul, terima kasih. Kepegawaian Kata Lebak. Sekarang SPAK. SPAK apa ya Bapak Ibu? Apakah ada yang tahu SPAK apa? Survei persepsi anti korupsi, Mbak. Siapa itu yang jawab tadi? Betul-betul jawabannya. SPAK, terima kasih Ibu. Survei Persepsi Anti Korupsi. Betul. Baik, berarti untuk lebih jelasnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Rizky Arditya Cahyo Nugroho. Kepada Bapak Rizky disilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi. Suara saya terdengar ya Mbak Devi? Terdengar Pak. Mbak Devi tumben hari ini nggak pantun. Di akhir Pak pantunnya udah Oh, pada di akhir. hafal. Iya Pak. Oh gitu ya. Jadi saya mulai deh. Baik. Jalan-jalan ke Bandara Kertajati. Cakep. Sampai bandara, lihat orang berlarian. Cakep. Terima kasih Mbak Devi yang baik hati atas waktu yang telah diberikan. Baik. Kembali kasih Pak. Oke. Oke, baik Bapak Ibu semua, selamat siang, salam hormat Bapak Ibu yang kami hormati, baik di lingkungan Kanwil, dari lingkungan kantor pertanahan. Mungkin tema untuk coaching klinik pada hari ini berbeda ya. Kalau biasanya membahas berkaitan dengan kepegawaian, untuk hari ini kami diminta dari bagiannya Mbak Devi untuk membahas berkaitan dengan organisasi dan pelayanan publik. Jadi seperti yang Mbak Devi sampaikan, di sini saya akan istilahnya memaparkan berkaitan dengan urgensi pelaksanaan SKM dan SPAK. Silahkan Mas Nanda untuk share screen. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu semua.
Mungkin untuk pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, terutama Bapak Ibu yang memberikan pelayanan di kantor pertanahan ataupun di Kanwil. Karena apa? Nanti akan saya jelaskan. Lanjut, Mas Nanda. Untuk dasar hukum sendiri, pelaksanaan SKM dan SPAK ini kita ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mana di pasal 39 bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib mengikut sertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, di sini wujud ikut serta ini adalah survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi. Adapun untuk dasar pelaksanaan teknis sendiri itu SKM dan SPAK ini diatur oleh Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik dan Permenpan nomor 90 tahun 2001 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di instansi pemerintah. Kemudian juga ada surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 4 tahun 2023 tanggal 15 Februari tahun 2023 berkaitan tentang pengusulan dan evaluasi zona integritas tahun 2023. Lanjut. Nah, ini untuk Permenpan nomor 14 tahun 2017 eh, definisi SKM adalah merupakan bentuk kerjasama antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam rangka melakukan penilaian kinerja pelayanan agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya. Di sini di pasal 1 disebutkan bahwa kewajiban melakukan SKM secara berkala minimal 1 tahun sekali. Kemudian juga di pasal 3 dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki pengalaman dan kredibilitas. Kemudian di pasal 4 SKM itu wajib dipublikasikan Bapak Ibu semua. Kemudian juga kita diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Kementerian Pan-RB. Kemudian di pasal 6 adanya kewajiban terhadap evaluasi hasil SKM. Kemudian di Permenpan nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan zona dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBBM, di situ dia termasuk di area pelayanan publik. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa di kantor pertanahan mengerjakan ZI, pastinya Bapak Ibu juga pasti akan melakukan survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi. Lanjut Mas Nanda. Nah, ini adalah beberapa manfaat berkaitan dengan pelaksanaan SKM dan SPAK. Yang pertama itu ada netralitas, surveyor tidak boleh memiliki kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak. Kemudian ada keadilan, pelaksanaan SKM dan SPAK harus menjangkau semua pengguna layanan. Kemudian juga ada transparansi. Jadi setiap Bapak Ibu melakukan survei kepuasan harus dipublikasikan dan harus bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian untuk partisipatif, tadi seperti saya sebutkan bahwa dalam proses pelaksanaan SKM harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait lainnya. Dalam hal ini masyarakat yang menerima pelayanan kita. Kemudian ada akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berkelanjutan, dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan. Dalam hal ini pelayanan pertanahan. Ini Bapak Ibu, maksud saya tadi eh, di awal saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Jadi untuk pelaksanaan SKM sendiri itu menjadi bagian dalam penilaian reformasi birokrasi Bapak Ibu. Yang mana dari 100 nilai survei kepuasan masyarakat itu bobotnya 8. Bayangin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sangat berpengaruh dalam proses pembentukan nilai reformasi di kementerian kita. Yang mana nantinya nilai reformasi kita
jadikan dasar sebagai pengajuan kenaikan tunjangan kinerja. Jadi keberhasilan kita kemarin dari 70% ke 80% itu adalah salah satu sumbangsihnya dari survei kepuasan Bapak Ibu yang lakukan gitu. Jika dilihat dari skor 8 kita bisa di angka 7,56. Harapannya survei kepuasan masyarakat ini dapat kita lakukan tiap tahun supaya nanti kita selalu dapat menyumbangkan bobot penilaian dalam penilaian reformasi birokrasi. Lanjut, Mas Nanda. Nah, ini untuk pelaksanaan prinsip pelaksanaan SKM dan SPAK sendiri, satu, mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Dalam hal ini, pelayanan yang Bapak Ibu lakukan di kantor pertanahan maupun di kantor wilayah. Kemudian, mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik. Ketiga, bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan layanan. Jadi hasil dari survei ketika mendapatkan hasil yang tidak baik dapat jadikan eh, Bapak Ibu sebagai bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan layanan. Kemudian partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian diketahui IKM dan IPK IPAK secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik. Dan yang keenam, memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan. Nah, untuk unsur-unsur SKM sendiri, itu untuk SKM itu ada 9 unsur. Kemudian untuk yang SPAK itu ada 5 unsur. Apa saja Bapak Ibu? Pertama itu untuk unsur SKM itu berupa persyaratan. Persyaratan di sini yang pasti persyaratan untuk permohonan layanan. Kemudian juga ada sistem mekanisme prosedur. Ini berkaitan dengan proses bisnis dan SOP yang harus dilalui dalam proses pemberian layanan. Kemudian juga ada waktu pelayanan. Seberapa lama Bapak Ibu semua menyelesaikan pelayanan yang dimohon oleh masyarakat. Kemudian ada biaya dan tarif. Biaya tarif ini pastinya berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemohon atau masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Kemudian ada kompetensi. Kompetensi ini berkaitan dengan kompetensi Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian ada sarana prasarana, produk layanan. Produk layanan di sini produk yang dihasilkan dari proses pemberian layanan. Dalam hal ini mungkin sertifikat seperti itu. Kemudian juga pelaksana. Pelaksana ini juga menjadi unsur SKM. Yang terakhir itu berkaitan dengan proses penanganan pengaduan yang Bapak Ibu berikan kepada masyarakat atau pemohon. Kemudian untuk unsur-unsur SPAK sendiri itu ada berupa pertama itu tindakan diskriminasi. Jadi nanti yang dilihat apakah Bapak Ibu dalam memberikan layanan eh, mengandung unsur SARA atau tidak. Kemudian berkaitan dengan pemberian imbalan di luar ketentuan yang berlaku. Kemudian ada indikasi kecurangan pelayanan. Keempat, apakah ada praktek pungutan liar? Dan kelima, praktek percaloan. Nah, ini hal-hal yang disurvei di SPAK seperti itu. Selanjutnya, Mas Nanda, ini untuk tahapan pelaksanaan SKM dan SPAK itu mulai dari tahapan persiapan, Bapak Ibu menyusun instrumen survei, besaran dan teknik sampling, serta responden, kemudian melakukan pengumpulan data, penyebaran kuesioner, kemudian pengolahan data, menuangkan hasil survei ke dalam sistem pengolahan data, kemudian menganalisis serta menentukan tindak lanjut hasil SKM, bisa dalam bentuk FKP. FKP ini forum konsultasi publik, Bapak Ibu. Ini tahapan analisis hasil dan evaluasi dan yang terakhir itu berkaitan dengan pelaporan dan publikasi. Di sini mempublikasikan kepada masyarakat dan melaporkan kepada biro atau bagian organisasi dalam hal ini kepada kami Biro Organisasi dan Kepegawaian terhadap pelaksanaan SKM dan SPAK yang Bapak Ibu lakukan di kantor pertanahan. Nah, ini Bapak Ibu dari tahapan tadi yang harus dilalui untuk kementerian kita, proses pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi menggunakan aplikasi Case Survey Management System. Nah, aplikasi ini sudah
merubah proses bisnis dari mulai tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis hasil. Jadi hal-hal yang tadi saya sebutkan sudah tidak usah Bapak Ibu lakukan. Ini sudah terakomodir di aplikasi CSMS ini. Bahkan untuk tahapan pelaporan dan publikasi, aplikasi kita juga sudah mengakomodir seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot melakukan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data. Bapak Ibu tinggal meminta pemohon atau masyarakat untuk mengisi survei SKM dan SPAK yang terdapat pada aplikasi CSMS. Nah, ini. Nah, ini untuk template pelaksana SKM. Jadi berdasarkan surat Sekjen eh, nomor garing OT titik 02 garing 122.1 strip 100 garing 1 garing 2023 kita diwajibkan untuk melakukan survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi serta juga kita diwajibkan untuk melaporkan. Jadi untuk pelaporannya berjenjang dalam hari ini. Jadi dalam 1 tahun teman-teman kantor pertanahan tiap bulannya melakukan survei SKM dan SPAK. Dan kemudian nantinya setiap per 3 bulan eh, survei yang dilakukan oleh teman-teman kantor pertanahan dilaporkan ke kantor wilayah. Nah, kemudian kantor wilayah melakukan rekapitulasi atau pengumpulan atau kompilasi dari survei kantor pertanahan yang ada di wilayah kerjanya. Kemudian setelah itu dikirimkan ke kami, ke Biro Organisasi dan Kepegawaian setiap per 3 bulan. Jadi di bulan Maret, bulan Juni, bulan September ya, sama bulan Desember. Nah, kemudian di kami eh, proses di Biro Orpek nantinya survei-survei yang telah Bapak Ibu lakukan akan kami laporkan kepada Kementerian Pan-RB yang mana dalam eh, pelaporan tersebut akan menghasilkan yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu, hasil nilai dari survei kepuasan masyarakat yang digunakan dalam proses penilaian reformasi birokrasi. Jadi saya kembali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah melaksanakan SKM dan SPAK. Kemudian untuk yang belum, harapannya dengan adanya coaching klinik ini Bapak Ibu dapat melaksanakan SKM dan SPAK karena akan membantu kita dalam uh, mewujudkan reformasi birokrasi. Lanjut, Mas Nanda. Ah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ini, jadi ini kita sudah semacam merekapitulasi ya, berkaitan dengan pelaksanaan SKM dan SPAK. Untuk Provinsi Aceh, itu ada 24 unit kerja. Ya, ini dari data kami ya, nanti bisa dikonfirmasi. Untuk yang aktif itu 21 UPP. Nah, di data kami ada ketidakaktifan 3 satker. Kemudian untuk Sumatera Utara dari 26 satker itu yang aktif 25, ada satu yang belum aktif. Kemudian untuk Sumatera Selatan 17, jumlah satkernya 17, kemudian untuk yang aktif 7 dan yang tidak aktif 10. Kemudian Sumatera Barat dari 20 satker yang aktif 9, yang 11 belum aktif. Kemudian yang Bengkulu dari 11 satker, 8 satker sudah aktif, 4 satker masih belum aktif. Untuk Riau dari 13 satker, 11 sudah aktif, 2 belum. Kepulauan Riau dari 7, 5 sudah aktif, 2 belum aktif. Jambi 12 satker, 8 sudah aktif, 4 belum aktif. Kemudian untuk Lampung nih, yang kemarin juga saya ke sana dari 16 satker, 8 sudah aktif dan 8 belum aktif. Untuk Kepulauan Bangka Belitung ada 7 satker, 6 sudah aktif, satu masih belum aktif. Kemudian dari Banten, dari 9 satker, ada 7 yang sudah aktif dan 2 yang belum aktif. Nah, untuk DKI Jakarta, ini dari 6 satker ini, 5 sudah aktif tapi satu belum. Kemudian Jawa Barat dari 29, sebanyak 21 satker sudah mengaktifkan, sudah melakukan SKM SPAK, untuk 8 satkernya masih belum. Kemudian untuk Jawa Tengah dari 36 satker, di data kami ada 32 satker yang sudah aktif, kemudian untuk yang 4 masih belum.
Daerah Istimewa Yogyakarta dari 6, 5 sudah aktif, satu belum. Jawa Timur, banyak nih, 40 satker, 29 sudah aktif, 11 masih belum aktif. Kemudian dari Kalimantan Timur, dari 14 satker, 6 sudah aktif, 8 belum aktif. Kalimantan Barat, 15 satker, 6 sudah aktif, 9 belum aktif. Kalimantan Tengah, 15 satker, 12 sudah aktif, 3 belum aktif. Kalimantan Selatan, dari 14 satker, ini dari 14 sudah aktif, tapi kok ada satu nih. Nanti bisa kita konfirmasi nih. Dari Bali, 10 satker sudah aktif semua. Dari Nusa Tenggara Timur, 22 satker, 10 satker sudah aktif, 12 belum. Nusa Tenggara Barat, 11 sudah aktif, 11 satker, 8 sudah aktif, 3 belum. Gorontalo dari 7, 4 sudah aktif, 3 belum. Sulawesi Barat, 6 satker sudah aktif, 6 satker, 2 sudah aktif, 4 belum. Kemudian Sulawesi Tengah dari 14 satker, 8 sudah aktif, 6 belum. Kemudian untuk Sulawesi Utara, 16 satker, 6 sudah aktif, 10 belum aktif. Dari Sulawesi Tenggara, maaf, tadi Sulawesi Utara, sekarang Sulawesi Tenggara, dari 17 satker, 8 sudah aktif, 9 belum aktif. Sulawesi Selatan, 25 satker, 14 sudah melakukan SKM SPAK, 11 satker belum. Kemudian untuk Maluku Utara 10 satker, 3 sudah aktif, 7 masih belum. Dari Maluku dari 8 satker baru satu yang aktif ini. Dan 7 selebihnya belum. Kemudian dari Papua Barat dari 11 satker 2 sudah aktif, untuk 9 satker belum aktif, dan Papua dari 13 satker juga baru satu satker yang sudah aktif melaksanakan SKM SPAK. Seperti itu. Nah, ini hasil rata di tahun 2023. Jadi ini data kami ambil di tahun 2003, Bapak Ibu ya. Kalau di tahun 2024 Bapak Ibu sudah merasa aktif, nanti akan kita konfirmasi. Baik. Selanjutnya, Nanda. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah jumlah respondensi survei SKM dan SPAK nasional tahun 2023. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini rata-rata kita di atas 10.000 ya dari bulan Januari, Februari, Maret. Nah, ini yang menarik ini survei tertinggi itu ketika di bulan Maret, Juli, dan Agustus ini. Ini kalau menurut perkiraan saya ini ketika ini mungkin proses pengajuan ZI ini. Jadi di bulan-bulan itu memang surveinya tinggi, tetapi ketika akhir tahun mendekati akhir tahun ini menurun ini Bapak Ibu. Bahkan di bulan November Desember eh, di bawah 10.000 seperti itu. Lanjut, Mas Nanda. Ini berkaitan dengan dari SKM SPAK kita juga temukan keluhan pengguna layanan ini data kami ambil dari bulan Januari sampai bulan Juni 2024 berkaitan dengan masih ditemukan atau memang hasil survei ditemukan berkaitan dengan persyaratan itu untuk yang merah-merah dalam ini ada 131 responden. Kemudian untuk prosedur itu ada 166 prosedur. Terus berkaitan dengan tarif dan biaya ada 131 responden yang mengisi kurang baik. Yang paling tinggi ini di waktu penyelesaian Bapak Ibu. Jadi ini sebagai apa ya? eh, eh, apa namanya? Dasar kita dalam menetapkan kebijakan ini karena sebagai bahan evaluasi juga. Jadi menurut pemohon ini termasuk banyak, ada 307 responden seluruh Indonesia itu yang mengeluhkan berkaitan dengan waktu penyelesaian. Kemudian berkaitan dengan produk layanan itu ada 157 responden. Kemudian berkaitan dengan respon itu ada 147, etika 113, yang mengeluhkan sarana prasarana sama ada 113. Kemudian berkaitan dengan konsultasi pengaduan itu juga ada yang mengeluhkan sebanyak 166. Kemudian berkaitan dengan diskriminasi, ini udah masuk yang SPAK. Ini ada sebesar 141. Kemudian berkaitan dengan kecurangan itu ada 154. Gratifikasi itu ada 172. Pungli sama dengan gratifikasi ada 172 responden yang melaporkan.
Kemudian berkaitan dengan praktek percaloan ada 152 responden yang melaporkan. Seperti itu. Nah, lanjut, nah ini mungkin yang slide kami yang terakhir. Ini kesimpulan. Jadi eh, kami dari Kesekjenan eh, mendasarkan pada Surat Sekretaris Jenderal nomor OT.02 garing 1064/100/5 tahun 2020 sudah meminta kantor pertanahan dan kantor wilayah untuk melakukan survei melalui aplikasi CSMS. Dan kita juga sudah melakukan sosialisasi berkaitan dengan penggunaan aplikasi CSMS ini di tahun 2021. Hingga saat ini versi aplikasi versi 7.6 masih ada beberapa kantor pertanahan yang belum secara aktif mengoptimalkan penggunaan CSMS ini. Jadi sangat disayangkan ya Bapak Ibu ya ketika kita sudah buatkan aplikasi yang istilahnya menyederhanakan proses yang Bapak Ibu harusnya melakukan proses persiapan seperti tadi Bapak itu tinggal menggunakan aplikasi saja, ini saja masih belum aktif seperti itu. Tapi harapannya ke depannya Bapak Ibu dapat memanfaatkan aplikasi ini. Kemudian berkaitan dengan ini berkaitan domain. Jadi pada tahun 2023 karena semakin banyaknya kantor pertanahan yang menggunakan aplikasi ini, kita melakukan perpindahan server yang dari orpek.atrbpn.go.id kita pindahkan ke server yang lebih besar lagi, yang domain barunya itu csms.atrbpn.go.id karena masih ditemui ya di kami itu masih melaporkan Bapak Ibu ini kok Bapak ini kok tidak bisa ya gitu. Setelah kami lihat masih menggunakan yang domain orpek padahal sudah kita ganti, kita sudah berpindah ke domain ATR BPN. Kemudian untuk total responden sepanjang tahun 2023 pada 33 provinsi ini ada 214.732 responden. Nah, kemudian yang empat ini Kanwil BPN provinsi yang paling banyak mengumpulkan responden itu adalah eh, Sumatera Utara. Sumatera Utara ini sebesar 43.878, kemudian disusul oleh Jawa Tengah sebesar 25.808 dan selanjutnya oleh Jawa Timur sebesar 19.326. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang untuk ketiga provinsi ini, terutama untuk Sumatera Utara karena eh, untuk proses pelaksanaan SKM SPAK-nya ini kalau lihat dari responden ini sudah berjalan. Kemudian untuk Satker Provinsi yang sudah melaporkan hasil survei ke Biro Organisasi dan Kepegawaian, ini data kami ambil di triwulan 1 tahun 2024, itu ada Sumatera Utara, ada Jawa Tengah, ada DIY, ada Kalimantan Selatan, ada Riau, Banten, dan NTB. Nah, selebihnya teman-teman dari provinsi lain masih belum melaporkan kepada kita. Nah, kenapa Bapak Ibu kewajiban melaporkan itu kita lakukan karena kita dari Kementerian ATR BPN juga diminta untuk melaporkan pelaksanaan SKM SPAK ke Kementerian Pan-RB yang nantinya akan dijadikan dasar baik dalam penilaian ZI maupun dalam penilaian reformasi birokrasi. Yang keenam, untuk hasil temuan yang masih terdapat keluhan dan perlu mendapat perhatian dari Bapak Ibu semua itu kita ambil dari paling besar respondennya itu berkaitan dengan waktu penyelesaian pelayanan, kemudian praktek pungli dan gratifikasi, konsultasi pengaduan, dan masih ditemukannya praktik calo. Mungkin ini yang slide terakhir ya, Mas Nanda ya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada yang diskusikan, kami persilahkan. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Baik, terima kasih Pak Rizky. Nah, tadi udah muncul ada kuis, tapi sebelum kita masuk ke kuis, kita mau ada diskusi tanya jawab dulu. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, silakan untuk menggunakan fitur raise hand, kemudian mengaktifkan videonya, nanti akan saya panggil untuk bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Atau bagi Bapak Ibu yang hendak mengajukan pertanyaan lewat chat, mohon untuk kami tetap prioritaskan yang fitur raise hand dulu.
Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Apakah ada Bapak Ibu? Apakah sudah sangat jelas penjelasannya ini sehingga tidak ada yang ingin didiskusikan? Sembari menunggu kita ke kolom chat dulu, mungkin ya Pak Rizky. Ada dari survei tematik. Apakah CSMS ini masih aktif dan dapat digunakan sampai sekarang? Apa akun dan sandinya? Apakah masyarakat harus daftar akun dulu untuk CSMS ini? Silakan Pak Rizky, mohon dijawab. Ya, oh ya. Ya, maaf tadi unmute. Jadi untuk aplikasi CSS ini masih aktif Bapak Ibu karena aplikasi ini digunakan untuk memfasilitasi teman-teman dalam tidak hanya dalam proses eh, pelaksanaan survei SKN dan SPAK juga berkaitan dengan penilaian-penilaian dalam hal ini penilaian eksternal nih. Jadi kalau Bapak Ibu pasti di kantor pertanian sudah tidak asing lah penilaian dari Kemenpan RB berkaitan ZI, berkaitan dengan Ombudsman, kepatuhan standar pelayanan, jadi masih aktif. Kemudian berkaitan dengan apakah masyarakat harus daftar dulu? Tidak perlu Bapak Ibu. Nanti tinggal Bapak Ibu berikan scan barcode-nya, nanti masyarakat akan langsung mengisi. Cuma yang menjadi ini ya, yang menjadi perhatian atau yang menjadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk aplikasi ini, untuk pelaksanaan survei ini, satu device, satu survei. Seperti itu, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi survei dengan device yang sama, pemohon mengisi survei dengan device yang sama akan terbaca satu dalam satu hari. Karena ini kita memang juga mengantisipasi survei apa ya, survei bodong atau apalah survei yang dilakukan oleh beberapa segelintir orang kayak gitu dengan device yang sama. Memang kebijakannya untuk survei ini untuk penggunaan device untuk satu kali survei satu device seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rizky berarti masih aktif ya dan Hmm. digunakan. Nah, ini ada sambungannya Pak dari HKO Papua Barat. Bagaimana caranya kalau user lupa akun CSMS Satkernya? Mohon dijawab. Iya, berkaitan dengan user akun, tadinya sudah kita berikan fitur di aplikasinya, tetapi memang ketika kemarin proses pengembangan, pada akhirnya untuk prosesnya biasanya langsung menghubungi kami, Mbak Devi. Jadi biasanya dari HKO-nya, dari HKO Kanwil menghubungi kami untuk mengaktifkan eh, atau mengganti password terhadap akun CSMS yang lupa seperti itu. Ya, sementara lewat telepon. Baik, Hmm. bisa langsung menghubungi Pak Rizky nih dari Ya, HKO Papua Barat. ya boleh, misal dari kantornya menghubungi kami langsung atau bisa dikompilasi di kanwilnya, di HKO-nya, baru diserahkan ke kami seperti itu. Baik. Hmm. Nah, ini ada yang raise hand, Pak, Hmm, dari hmm. Kanwil Sumsel. Silakan. Ya silakan. Izin Bapak, Ya. mau tanya. Kita Hmm. dari Sumsel baru dapat laporan dari Kantan, Pak. Kurang Ya. lebih kantor pertanahan yang sampai saat ini belum belum punya akses untuk masuk Hmm. ke CPNS. Eh, terus kalau kita dari Kanwil ya Pak, bisa nggak kita punya akses untuk pemantauan kantah mana gitu yang kurang aktif atau aktif sehingga kita bisa bisa apa ya Pak ya, bisa 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 mantau gitu, memantau. bisa Iya. konfirmasi ke mereka bahwa "Oh, tolong ya ini Iya. misalnya kantah ini gitu. Ada nggak ya Pak ya caranya Pak? Terima kasih Bisa. sebelumnya Iya. Pak. Siap. Bisa, eh, Ibu. Jadi kalau Ibu cari tadi di di hasil itu terlihat tuh mana kantor pertanahan yang melakukan survei, mana yang tidak. Seperti itu. Nah, dari situ aja dari menu hasil itu
Bapak Ibu bisa identifikasi nih mana-mana kantor pertanahan yang dalam tanda kutip tidak aktif ya kayak gitu. Nah, dari situ kalau Pak izin ketika lagi. ya, ya silakan. Kalau yang terhadap 4 kantah itu, Pak, kalau kami Hmm. bersurat resmi, boleh nggak ya, Pak ya? Jadi, Boleh, sangat sangat boleh nanti bahkan silakan saja hmm, setelah coaching klinik ini hmm, menghubungi kami dari biro organisasi kalau ingin minta datanya mana kata-kata yang tidak aktif dan minta diaktifkan justru malah kami senang karena kami punya kewajiban untuk mengaktifkan seluruh kantor pertanahan melakukan SKM dan SPAK seperti itu. Pak mau tanya lagi. Mm-mm, Kan ada beberapa kantor yang jauh mm-mm, dari ibu kota provinsi, Pak. oke, ya. Jadi mereka ini kebanyakan permohonan itu bentuknya eh, apa? Apa sih, Pak? Kalau diwakilkan itu Oh, pakai puasa, notaris itu. Kuasa, puasa, benar, Pak. mm-mm, puasa. Jadi eh, survei yang ada dengan tingkatnya besarnya permohonan yang masuk ke kantornya itu berbanding Mm, terbalik, Pak. mm, mm, Karena mm, hanya 100 berkas mm, peralihan hak, tetapi mm. dikuasakan ke satu notaris. Itu gimana ya, Pak? Ya? Jadi mereka itu nggak banyak respondernya, Pak. Iya, iya karena memang itu salah satu kebijakan kita untuk eh, pelaksanaan survei satu device satu survei. Tetapi kita juga memberikan apa namanya, memberikan solusi bagaimana jika eh, hal itu pasti terjadi, Ibu di semua kantor pertanahan satu orang kuasa saja tapi berkasnya banyak kayak gitu. Nah, kalau seperti itu kita selalu arahkan menggunakan customer list. Jadi kita yang menyiapkan surveinya, customernya, nah nanti tinggal eh, si kuasa itu mengisi survei tersebut berdasarkan permohonan-permohonan yang dia lakukan. Jadi ada menu tersendiri, Bu, Ibu dari Kanwil Sumsel, yang nantinya akan terekam tuh, meskipun dia cuma satu saja kuasanya, tetapi melakukan beberapa permohonan, itu bisa terekam. Tapi ya itu syaratnya menggunakan customer list, jangan menggunakan HP. Kecuali kalau menggunakan device, dia punya device banyak ya silakan saja kayak gitu. Menulis itu kayak kiosque gitu, Pak ya. Jadi kita nyediain Mm-mm. satu Iya, device komputer gitu di bener, loket kita bener, gitu ya. bener, iya, Ya, terima kasih Bapak Rizky. iya, sama-sama Mbak. Baik, terima kasih Mbak. Kita kembali lagi ke kolom chat nih Pak. Ada dari Bapak Wido Kantah Kabupaten Boyolali. Mm-mm. Kendala kami adalah masyarakat kesulitan saat isi survei karena terkadang HP-nya tidak ada aplikasi scan barcode atau HP tidak support. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan mengisi survei sehingga jumlah responden kami tiap bulan sedikit. Mohon solusi terkait hal tersebut, Pak. Iya, solusinya tadi Mbak. Kalau dari teman-teman kantor pertanahan bisa menyediakan device untuk masyarakat yang tidak bisa mengisi survei, nah, itu bisa dijadikan solusi. Jadi ada satu device yang nantinya khusus untuk survei. Hanya saja nanti jangan eh, maks jangan masuk di aplikasi SMS di device tersebut. Jadi device tersebut itu hanya untuk khusus mengisi survei seperti itu. Caranya sama seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu menggunakan customer list dulu, menu customer list. Jadi Bapak Ibu yang mengisikan dulu dalam arti surveinya, biodatanya, kemudian nanti tinggal masyarakat itu menggunakan device tersebut mengisi survei SKM dan SPAK. Ini agak teknis ya, tapi nanti kami berikan juga panduan buku manualnya kayak gitu. Untuk jadi ada solusinya Bapak Ibu apabila masyarakat tidak punya device atau tidak bisa men-scan barcode, kita menggunakan pertama dari kantor pertanahan dapat menyediakan eh, device, kemudian menggunakan menu customer list seperti itu. Baik, ini ada saran lagi, Pak. Saran dari atas nama Hmm, Tamhar. hmm, Izin saran untuk aplikasi SKM sebaiknya dibuat simple, kayak tekan tombol emoticon. hmm,
Tetapi surveyornya Surveyornya, adalah pemohon itu sendiri saat dilayani di dekat loket atau front office. Jadi hmm, masyarakat tidak perlu lagi isi biodata ini itu yang terkesan meribetkan. Padahal sudah daftar dan data profilnya sudah masuk. iya, Gimana nih Pak? iya benar. Jadi dapat kami sampaikan, awal mula kita merancang survei ini sebenarnya tinggal mengisi saja Bapak Ibu, tinggal mengisi emotikonnya kayak gitu. Misal dari skala 1 sampai 5 gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, eh, aplikasi survei kita digunakan oleh teman-teman eh, Inspektorat Jenderal untuk proses pengajuan ZI, baik itu WBK, itu WBBM. Di proses penilaian itu diwajibkan untuk mengisi apa namanya, mengisi biodata. Nah, dan atas dasar itu kemudian sekarang aplikasi kita memang kita tambahkan ini untuk pengisian biodata. Jadi sebelumnya tinggal survei saja, tetapi karena ada kewajiban bahwa pengisian survei harus ada identitasnya, ya kami karena ini untuk kepentingan bersama ya kita tambahkan fitur tersebut seperti itu. Tapi untuk sarannya memang bagus sih Bapak Ibu. Memang awal mula aplikasi ini kita buat itu memang kalau bisa eh, orang yang mengisi survei itu tidak diketahui oleh teman-teman kantor pertanahan kayak gitu biar tidak ada semacam apa ya, eh, semacam intimidasi kayak gitu. Tapi saya yakin memang memang itu diisi apa adanya. Jadi seperti itu Bapak Ibu dari Bapak Tamhar. Baik, Ya. Hmm. ada lagi nih Pak. Dari Kantah Oku. Hmm. Untuk laporan dari CSMS, apakah tidak dapat dibuatkan menu cetak Word? Karena laporan yang dari CSMS tidak dapat diedit letak kalimatnya. Sebagai contoh, Hmm. selama ini untuk kolom tindak lanjut justru muncul sebelum kalimat berdasarkan analisa hasil Hmm. survei, terdapat beberapa indikator yang dilakukan tindak lanjut yaitu sebagai berikut. Mestinya kan setelah kalimat tersebut ya, Hmm. mohon ditanggapi Pak. Iya, ya jadi untuk fitur pembuatan laporan ini memang baru kita kembangkan tahun kemarin ya, itu pun juga kita melihat dari fenomenanya kenapa sih teman-teman ini kok tidak tidak melaporkan ke kita dan kita kaji, kita ambil kesimpulan bahwa mungkin karena kesibukan teman-teman eh, tidak bisa membuat laporan, makanya kita buatkan fitur pembuatan laporan. Memang untuk pembuatan laporan ini masih dalam bentuk PDF seperti itu, tetapi memang itu apa ya namanya itu sebenarnya itu minimal lah kalau teman-teman ingin membuat laporan itu bisa digunakan setidaknya kayak gitu. Misal kalau ada penilaian membutuhkan laporan kayak gitu itu bisa digunakan. Tetapi kalau sebenarnya kalau teman-teman ingin lebih bagus lagi, ingin dalam melaporkan sebenarnya bisa diedit saja gitu. Tetapi itu menjadi masukan buat kami. Tapi memang kami akui untuk sementara fitur pembuatan laporan baru sebatas nanti hasilnya dalam bentuk PDF, belum Word. Baik, berarti kita tunggu perkembangannya untuk sampai bisa Word dan bisa diedit gitu ya, Pak. Terakhir nih, Pak, dari Hmm, Kantah Banyuasin. Izin Bapak Ibu terkait aplikasi jika untuk melakukan pendaftaran ulang dikarenakan akun pejabat lama sudah di Kantah yang baru, apakah bisa dibantu untuk melakukan pendaftaran lagi dengan akun pejabat yang baru? iya, jawabannya sangat bisa eh, Bapak Ibu dari Kantah Banyuasin. Memang itu juga salah satu evaluasi kami karena memang eh, pergantian pejabat di Kementerian ATR BPN itu memang termasuk sering dan intens ya karena kadang eh, di menggunakan akun pejabat sebelumnya. Nanti kalau seperti itu langsung berkoordinasi saja ke kami, Bapak Ibu. Nanti kami akan melakukan reset password atau pendaftaran ulang. Nah, kami juga sekarang ingin mengembangkan. Dan jadi gimana caranya akun CSMS ini bisa tersambung ke akun pertanahan. Dalam hal ini SSO
SSO jadi akun pertahanan. Jadi nanti tidak perlu gonta-ganti lagi nanti mengikuti akun pertahanan. Tapi ini baru proses ya Bapak Ibu semua ya. Ya doakan saja semoga segera selesai karena ternyata tidak mudah karena eh, yang tadinya kita itu profilnya itu profil eh, dalam melaksanakan survei, tetapi untuk yang akun pertanahan ini dia berdasarkan jabatan. Ya, ini sedang proses integrasi. Jadi kalau untuk sementara yang untuk lupa password, terus ingin daftar ulang atau daftar pertama kali, langsung menghubungi ke kami. Ya, kami harapnya dapat melalui surat seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Hmm, Kita mau akhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan baik. pertanyaan. Kita akan lanjut ke kuis. Silakan Mas Nanda. Baik, Bapak Ibu, Mas Nandanya malu-malu nih untuk bicara. Jadi bisa saya bantu. Bapak Ibu, silakan untuk eh, gabung ke Kahoot dengan scan barcode atau masukkan kode 2180853. Ya, baru 16-18 orang, partisipannya ada 128. Terus bertambah 32. 46 kita tunggu 2 menit lagi sampai 14.00 ya Bapak Ibu. Silakan mari bergabung. Satu menit lagi Bapak Ibu, 70 peserta. Masih terus bertambah. Ayo, ayo, ayo. Ini kalau di partisipan ada 127. Iya Pak, ini Iya. seharusnya yang bergabung bisa 130 ya Pak di Kahootnya. Iya. Masih nambah 76. Ini memang nggak ada suaranya ya Mas Nanda? Oh, masih bertambah. Oh, ini kayaknya ada ordal nih buat Devi nih. Iya Kalau ya, dari nickname-nya nih, tapi ada kayaknya ordal. tapi kayaknya itu bukan nama yang sebenarnya Mas. Oh Karena gitu. ini yang nama sebenarnya lagi ngobrol diskusi di sebelah nih. Ian Rendin. 88 88.
Oh, 8. Mungkin cukup mungkin ya. Saya sudah tidak, Baik, sudah tidak baik. sembilan Tak puluh boleh. kita mulai. Oh, masih tambah nih. Oke. 3, 2, 1, go. Apa nama domain untuk mengakses aplikasi CSMS? Apa ya? Ini harusnya gampang ya, Domain Pak. yang terbaru ya ini ya. Domain yang terbaru. Ya, empat puluh Ya, delapan 48. Benar. 25-nya tergocek. 25. Siapa memimpin? Kang Survei, Tuan Park, Rizky, Kah, dan Kuskus. Selamat. Iya. Ini Rizky bukan Sementara, saya ya. oh bukan ya Pak ya? Bukanlah nanti dikira saya. Selanjutnya, berikut mana yang bukan termasuk unsur SPAK? Oh ini tadi kalau lihat chartnya harusnya tahu nih. Penanganan pengaduan 52 orang benar, 19 tergecok. Lanjut, Kang Survei masih memimpin. Ada Kibut, Kah, Kurbit, Ian Renbin juga. Wah, Ian Renbin juga nih. Pertanyaan selanjutnya, berapa bobot capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada indikator survei kepuasan masyarakat? Iya. Ya, 8,0042 orang 42 orang. benar. Hmm. Kang Survei masih memimpin. Ada Kibut, Josci, Homelander, dan Lesta. Wah, mengejar nih. Apa kepanjangan dari CSMS? Wah, ini mirip-mirip nih. Jangan sampai salah pilih, Bapak Ibu. Wes, banyak yang benar. Benar nih. Tapi ada yang 5. Kebalik. Ke survei manajemen Oke. sistem. Gitu. Wes. Kang Survei masih Oh, mulai mendekati memimpin. Yosji. Selanjutnya, jumlah keluhan pengguna layanan Januari sampai dengan Juni 2024 tertinggi pada unsur apa? Wah, ini tadi yang diagramnya paling tinggi dan banyak banget nih. Harusnya ini benar semua ya, Pak. Iya, apalagi sesuai warnanya. Iya betul lagi. Wah, dikasih tahu ini ada bocoran. Ayo Bapak Ibu, benar semua. Harusnya ya. Nanti kita lihat. Oh, masih Wah, ada.
Masih ada yang Hmm. keliru. Waktu penyelesaian, Bapak Ibu ya. Hmm. Joshi Hmm. mengejar. Yes, Yosi. Bang Survei, mohon maaf. Selanjutnya, kapan kantor wilayah BPN melakukan penyampaian laporan terhadap pelaksanaan SKM dan SPAK? Yang mana nih? Per semester, per tahun, triwulan, atau per bulan? Kantor wilayah ya. Kantor wilayah. Yes, banyak Triwulan. Banyak ini yang. bulan. Hmm. Siapakah yang memimpin? Kibut. Selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi. Wah, ini di awal sekali nih dijelasinnya. Nomor 13, 14, 15, 16. Kita banyak yang Wah, benar. banyak yang betul. Nomor 14 tahun 2017. Kibut Tim memimpin. pemimpin, Rista naik, Selanjutnya, ada berapakah unsur unsur SKM? SKM, SKM, Survei Kepuasan Masyarakat. Ini sayangnya nggak ada suaranya ya Mas Nade ya. Wah, udah banyak yang benar. Udah 9 ya Bapak Ibu ya untuk SKM. Yes. Kibut masih memimpin. Selanjutnya, manakah di antara Nah, berikut yang termasuk untuk unsur-unsur SKM? SKM. Banyak juga ya yang salah ya. Iya, yang hijau ini Iya, itu SPAK yang hijau ya, Pak ya. iya. Wah, Lesta Ya, start. mengejar. Pertanyaan terakhir, Terakhir, manakah manakah urutan urutan tahapan tahapan SKM SKM? yang benar? Wah, betul Ya. 49. Ada persiapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil, dan pelaporan. Kita lihat Hmm, hasil akhirnya di podium ketiga ada NR dengan poin 8093. Yang kedua ada Dewi wit. 8588. Yang ke satu Oh, Yosi. ya sih. Selamat Yosi. Lesta runner up dan yang kelima ada Ita. Selamat Bapak Ibu
yang menggunakan nama asli ataupun nama samaran ya. Baik, kuis kita sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Rizky untuk paparan materinya pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk organisasi kita, yang dimana kita setiap sehari-hari melaksanakan tugas kita. Sebelum menutup coaching klinik kita pada siang hari ini, saya mau ingatkan Bapak Ibu untuk follow Instagram Biro Orpak. Bapak Ibu sudah follow Instagram Biro Orpak belum? Di Biro Orpak ATR BPN. Sekali lagi Bapak Ibu mohon untuk follow Instagram Biro Orpak di Biro Orpak ATR BPN. Jangan lupa di follow ya Bapak Ibu. Sebelum menutup, izinkan saya berpantun. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk bilang cakep. Cakep. Belum Pak, sabar. Mamanya Cipung, namanya Gigi. Cakep. Cakep. Pergi jalan-jalan keliling Bekasi. Cakep. Cantik. Kepuasan masyarakat kita junjung tinggi. Cakep. Mari melayani dan anti korupsi. Cakep. Terima kasih Bapak.